Halo semuanya, balik lagi di Juru Kemudi. Nah, kita kali ini mau review mobil Wuling Alphest tipe EX tahun 2023. Nah, ini mau Wuling pertama kalinya nih yang akan kita review di sini. Nih, bentukannya kayak gini. Keren kan? Nah, sebelum itu kita disponsori nih sama GoFresh, permen penyegar mulut nomor 1 se-Indonesia. Keren kan? Selamat menonton reviewnya ya. Oke teman-teman, jadi kita mau lihat bagian depannya nih kayak apa desainnya, terus komponen atau material apa aja yang ada di si Wuling Alphest ini. Kita mulai dari depan, ikutin saya. Dari paling bawah nih, di bumpernya ini ada material chrome, vokal banget, terus gede banget, terus thread gitu. Dari sini ke sana, gede banget, lumayan lah kelihatan. Terus di atasnya ini ada grill-grill dari plastik ya. Grillnya ini berlubang. Tengahnya berlubang dari plastik bawaan gitu materialnya. Nah, terus atasnya ada plat nomor. Nah, terus di bagian sisi kiri kanannya ini ada fog lampnya. Ini lumayan gede nih. Bentuknya kayak gini nih, segitiga gini. Warnanya hitam. Terus desainnya tuh apik lah. Maksudku proporsional banget di di area bumpernya. Nah, untuk ke area lampu nih, teman-teman ya. Di sini ada DRL. Terus lampunya tuh udah proyektor HID, jadi udah terang banget, udah aman lah, udah sangat terang, sangat kelihatan di jalan. Kalau misalkan hujan juga sangat terlihat gitu. Nah, dan ini menurutku salah satu yang paling satu-satunya yang paling vokal banget ya, beneran. Ini tokoh utamanya itu ada di grillnya nih. Grillnya ini modelnya kayak gini, jadi modelnya kayak arsiran gini, kayak V gitu ya. Nah, terus dia ada krom-kromnya gini, cuman nggak semua nih, jadi nggak lebay kan. Jadi krom-kromnya ini menuju ke logo si Wuling. Nah, logonya ini udah krom semua, bukan yang dulu ya, yang merah ya. Jadi udah, menurutku ya lebih bagus ini. Terus yang nggak krom warnanya apa? Warnanya itu dia kayak black piano gitu loh. Warna hitam, finishing glossy, kurang lebih kayak gitu. Banyak banget. Bagus sih nih, desainnya nggak biasa lah daripada mobil-mobil yang udah ada di Indonesia. Kita lanjut aja langsung ke area kap mesin yuk. Let's go yuk. Di kap mesin nih modelnya kurvi tapi tajam gini ya. Nah, ini kayak gini nih. Kurvi tajam gini, terus ada wiper. Nah, terus kecerutannya itu kecerutan airnya tersembunyi. Nanti kita kasih lihat ya. Sebenarnya di sini nih, dia di balik kap mesin nih. Di situ sama sini ada dua. Gitu. Nah, terus apalagi ya, kita ke arah sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini kita ada spion nih. Spionnya kayak gini udah retract, terus ada lampu repeater. Terus sebenarnya hampir semuanya itu polos, cuman kita lihat di ini roda ya, perodaan duniawi nih. Di sini ada masih velg bawaan aslinya si Wuling, dual tone, cakep banget, kayak mobil-mobil EV ya. Gitu. Terus dia pakai 205 60 ring 16 ya. Dia pakai apa nih? Green Max. Masih bawaan sih, masih bawaan dari mobilnya. Terus depan belakang udah cakram ABS CBD gitu-gitu. Jadinya harusnya enak dan nyaman. Terus di sini ada overfender teman-teman. Jadi ada overfender ini, lightingnya warna hitam. Ini depan sama belakang sama, jadi lurus kayak gini. Terus kita tarik mundur lagi nih. Nah, di sini kan ini ada handle pintu nih. Nah, handle pintunya itu ada aksen chrome juga. Nih, ada aksen chrome. Terus di bawah nih, yang paling bawah, nah di sini nih si cladding warna hitam tadi itu di sini dari depan sampai ke belakang itu ada semua. Nah, cuman di sini ada chrome-nya juga nih. Sebenarnya PR ya, kalau misalkan ini kotor, terus bersihnya tuh susah, terus dan dia di tempatnya di paling bawah. Kurang lebih sih kayak gitu. Kita lanjut yuk ke belakang yuk. Apa lagi ya? Oke, ada satu lagi nih. Di pintu di bagian sini, di bagian bawah jendela, bawah kaca nih kok jendela. Di bawah kacanya itu ada chrome tapi yang bukan yang finishing glossy ya, kayak finishing matte gini. Nih kayak gini. Nah, terus ada si talang airnya, cuma dia yang model gepeng. Jadi udah looknya udah modern lah. Terus di atas nih
banyak banget kan si Wuling. Di atasnya ada roof rail ya, roof rail bawaan yang bisa dijepit crossbar, terus dikasih roof box gitu. Jadi fungsional terus enak lah gitu. Apalagi ya, di bagian samping gitu aja. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Di bagian belakang gini teman-teman, jadi kita dari atas ya, di bagian atas tuh ini ada antena Sirview. Nah di sini terus ada spoiler nih bawaan yang kayak inline sama body, jadinya bagus banget. Terus kita turun ke bawah, ada wiper belakang yang kecil banget nih, kayaknya ukurannya cuma 20 cm kali ya, 20 cm. Terus di bawahnya lagi ada logo Wuling, tapi di belakang tuh nggak sampai yang depan, logo Wuling. Terus ada buat plat nomor. Terus kiri kanannya lampu. Nah lampunya kayak gini teman-teman, modelnya elegan banget ya, elegan banget, simple. Terus apalagi ya, nah Alves tadi bagian kanan, di bagian kanan ini ada Alves, jadi ada emblem Alvesnya. Terus di bawah lagi itu ditarik bawah, di bagian bumpernya itu ada cladding juga plastik hitam yang gede banget. Terus di antara plastik ini di dalamnya ada sensor mundur. Ada sensor mundur, terus ada aksen tipis-tipis gini, kecil gini. Terus dia ada si mufflernya. Ini nggak tahu warna asli atau udah diganti ujungnya apa gimana, saya nggak tahu ya. Terus di kiri kanan ada mata kucing, di paling kiri sama paling kanan nih. Nih, paling kiri sama kanan. Dan satu lagi ada lampu mundur. Nah, di sini di bawahnya ini persis ya. Di bawahnya logo Wuling persis, sama ada lampu nih, kayaknya lampu buat plat nomor ya, kiri kanan di bawah logo gitu. Buat ngisi bensin atau bukaan tangki ada di sebelah kanan. Oke teman-teman, kira-kira gitu aja eksterior Wuling Alves dari depan sampai belakang. Kita langsung lanjut ke area dalamnya aja. Oke, assalamualaikum, permisi. Nah teman-teman, kita pertama kali ya masuk interior Wuling. Modern sekali dengan aromanya yang khas gini. Saya bingung karena banyak desain baru yang baru kita temui. Kita ke ini dulu ya, door trim yang kanan dulu ya. Di sini nih plastiknya emang keras. Nah ini keras nih, plastiknya keras. Terus ini ada bludru nih, halus banget hitam, terus ada jahitannya, stage-nya. Terus di area pegangan sini ini ada finishing piano black gitulah, black glossy gini. Terus ada tombol-tombol jendela yang apik, tertata rapi, central lock. Terus di bawahnya ada semacam bottle holder ya, cuman dia tuh agak gepeng, nggak tahu ya, mungkin bisa, tapi yang bukan bottle holder yang tinggi-tinggi banget kali. Ada dua. Terus di bawahnya ada speaker yang sebenarnya di satu door trim itu campuran style atau pattern materialnya tuh banyak gitu. Nah terus di antara ini yang paling mencolok adalah si handle pintunya. Dia warnanya chrome yang nggak kinclong gini. Terus ada covernya semacam kayak gini nih, dia ada garis-garis miring nih, hitam sama putih. Nah ini yang paling beda banget nih di antara yang lainnya. Banyak ya, ini baru di door trim doang, belum di lainnya. Itu aja yang di door trim. Nah kita lanjut ke area pengemudi. Di area pengemudi ini gimana ya, keren banget. Jadi dari atas nih udah ada cerminnya, tapi belum ada lampunya. Terus ada buat nyelipin kartu. Nah terus di pilar A di ujung depan itu ada Twitternya ini. Terus modelnya si kokpitnya pengendara ini kayak gini teman-teman. Jadi agak-agak lancip gini, cuman dibalut sama material yang nggak mengintimidasi si yang naik atau yang nyetir gitu. Nah jadi contohnya ada soft touch lagi di sini, sewarna sama si si door trimnya, sama juga stage-nya hitam juga. Terus di sebelah kanan ini ada isi AC yang modelnya itu gepeng lebar gini, isi AC. Terus ada pengaturan free track sama pengaturan cermin ya, pengaturan spion, free track sama cermin. Terus ada stability control di sini. Terus ada
headlamp leveling. Jadi lumayan komplit ya. Nah terus di bawahnya ada storage lagi kayak buat naruh-naruh duit-duit receh sama uang kertas gitu, sama apa kartu-kartu lah ya. Nah di bawahnya lagi ada buat buka, jadi ada 2 tombol, yang kanan buat buka tangki BBM, yang kiri buat kap mesin gitu. Terus sisanya kayak gini deh. Nah, ada pedal, ada rem. Terus kita lihat apakah sudah teleskopik dan tilt gitu ya. Nah ini nih. Nah dia sudah tilt. Apakah sudah teleskopik? Ternyata belum. Tapi oke lah, lumayan buat sudah ada tiltnya. Lumayan daripada tidak sama sekali. Nah oke, kita lanjut ke setirnya nih. Ini saya suka banget. Modelnya kayak gini. Ini bulat terus bawahnya tapi lurus ini. Kayak setir mobil balap gitu. Pelapisan kulitnya enak empuk. Ada dua material ya di sini. Yang sini lebih ada lubang-lubangnya buat nyetir di sini ya. Jadi nggak gampang ini, lebih cepat ngeresepnya. Terus tengah ada logo Wuling, ada airbagnya, ada hornnya. Kita lihat hornnya kayak apa. Apalagi nih. Nah di sisi kanan ini kan rame nih teman-teman ya. Jadi ada ini buat pengaturan speaker, buat pengaturan lagu, preview sama Max gitu-gitu. Terus ada channel-channel gini, channel radio ya, di pengaturannya di sini. Nah, terus untuk di sebelah kiri ini untuk mute telepon, untuk matiin. Terus di sini tuh ada plus ada minus ini buat pengaturan cruise control. Jadi ini sudah ada cruise controlnya, canggih sekali ya. Gitu. Di sisi sebelah kanan, kalian mau beli Cina ya. Ini pertama kali kita mau beli Cina. Nah, jadi dia lampu sengnya itu sebelah kanan, sama kayak Jepang. Sebelah kiri itu perwaiparan duniawi lah. Gitu. Nah, terus untuk si tengahnya nih, ini yang pembedanya nih, ada bonekanya yang punya nih. Oh, ini kan lucu ya. Nah, ini ada monitornya teman-teman ya. Nah, selamat siang. Nah, segini kayak gini nih. Nih seperti ini. Ini udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto gitu. Terus di bawah ada kisi AC lagi nih teman-teman. Nah kisi AC lagi ini si parfumnya yang punya ya gitu. Nah terus di sini ada instrumen buat pengaturan AC nih. Ini ada kayak gini nih, modelnya kayak pencetan gini. Ini buat speed fan, ini modenya gitu ya. Terus ini AC-nya nyala apa enggak, ini max atau enggak gitu ya. Ini hazard nih, hazardnya di sini ya. Aneh juga ya. Terus ini defogger. Ini arah semburan angin gitu-gitu ya. Ini suhu. Nah, gitu. Rapi, cakep, manis banget di tengah sini. Terus kita turun lagi nih ke bawah. Nah, di bawah ini ada emblem Wuling. Nah, keren ya. Jadi di daerah sini ada nih, di tengah ini bentuknya kotak banget kayak gini. Kita matiin dulu. Nah, ini teman-teman ya, di bawah ini bisa buat naruh GoFresh nih, kayak gini nih. Bisa buat naruh GoFresh, terus bisa buat ngecas HP-nya, cuman belum wireless, jadi masih ada kabelnya nih. Kabelnya kayak gini, ditaruh HP-nya, misal kayak gini ya, aku contohin ya. Misal ditaruh nih HP-nya kayak gini, terus nanti dicas, terus kita makan GoFresh-nya. Kayak gini. Biar apa? Biar keren aja. Ini teman-teman ya. Nah. Gitu. Oke, nah kita lanjut. Di sini dia kan transmisinya matic nih, CVT. Terus model si shift knob-nya kayak gini, keren ya, kayak pesawat itu ya. Ada pencetannya di sebelah kanan, jadi kita harus mencet dulu, baru bisa digeser. Ini ada PRMD sama sport. D-nya juga bisa buat plus minus, jadi buat kayak Tiptronic gitulah. Kita mundur yuk ke belakang nih, ke belakang. Nah, ke belakang sini ada 2 bottle holder, walaupun bentuknya kayak trapesiuman gini, trapesium di mirror gitu ya. Cuman, nah ini nih kuncinya teman-teman, kuncinya kayak gini. Kan solid nih, lumayan berasa nih beratnya. Oke, BTW ada 2 bottle holder, ada electric parking brake, ada auto hold juga. Nih, jadi udah nggak praktek gitu, nggak pakai kekuatan masyarakat gitu. Terus ini ada apa ya? Ini buat kartu atau apa ya? Kartu atau apa gitu, ada kecil ini, 2 ini. Nih.
Terus kita lanjut ke atas. Ini ada kayak sebenarnya bisa buat handrest, tapi memang bukan itu purpose-nya. Di dalamnya ada wadah lagi, yang di dalamnya lagi ada power outlet. Nah, power outletnya ternyata di sini dan yang di depan tadi, di depan persneling gitu, kira-kira gitu. Nah, buat joknya teman-teman, ini enak banget. Joknya kayak gini nih. Jadi perpaduan kulit, ini ada kulit, ini ada kulit yang ada ventilasinya, terus ini fabric. Jadi kombinasi dari 2 bahan sama 3 pattern atau material ya. Enak banget, nyaman banget nih. Nyaman, enak banget nih. Nah, terus salah satu yang sangat oke banget di sini adalah yang orang Indonesia suka ya, adalah sunroof teman-teman. Kita lihat di atas nih. Nah, buka tutupnya masih manual, tapi nggak apa-apa, semuanya harus elektrik mas. Bukanya gini nih, tombol gini. Kita nyalain dulu kali ya. Keren kan ya, keren nih, Alphest, Wuling coy, gitu. Udah ya, gitu. Terus ini ada lampu, terus ini ada juga lampu lagi, lampu baca, gede ya, lumayan. Terus si spionnya ini, spionnya nih masih ori, kayaknya auto dim. Mohon diklaim jika salah. Sepertinya auto dim sih. Jadi misalkan siang ya udah kayak spion biasa, terus kalau malam kena dimmer dia langsung redup sendiri. Gitu. Kita matiin lagi. Jadi di bagian penumpangnya teman-teman ya, menurutku menarik banget. Jadi karena kayak teras siring nih. Nih, jadi yang atas kayak gini materialnya. Kayak sarang tawon ya, pattern sarang tawon, terus ada garis miring. Terus ada soft touch-nya sama stitch-nya nih. Nah, terus di bawahnya ini kisi AC-nya tuh lurus terus nih dari yang tengah sampai ke kiri. Nih, kayak gini. Terus ada finishing black glossy lagi. Di bawahnya ada kayak gini. Storage-nya udah soft opening ya, cuman nggak begitu gede. Oke lah, tapi cukup lah tergantung ini ya, usernya ya. Gitu. Terus joknya kayak gini. Joknya kurang lebih sama, pengaturannya masih manual semua. So far sih yang depan gitu ya teman-teman ya, banyak banget yang bisa kita ulas, tapi kita lanjut ke row yang kedua. Let's go. Oke, permisi. Nah, ini row kedua ya teman-teman. Kondisi row kedua kayak gini. Sorry boneka, saya taruh depan dulu. Nah, row keduanya kayak gini nih. Remainder saya 174 cm tingginya. Terus atas ini lumayan. Misalkan saya tegak nih ya, masih ada lumayan. Terus kita lihat di sini bagian si apa namanya, jarak dengkul saya sama depan ini segini. Itu kira-kira 10 cm lebih ini sih. Ya keren lah. Terus apa lagi ya? Ini segala macamnya. Joknya enak banget nih. Joknya enak, materialnya sama yang digunakan sama yang depan. Terus ada handle-nya juga nih, pegangannya. Terus sebelum itu kita ke door trim dulu. Nah, door trimnya kurang lebih sama ya, bahasa desainnya sama kayak gini. Yang bedain cuman dia botol holdernya cuma satu tapi gede banget. Jadi ada kemungkinan satu botol tuh kayak goyang gitu loh. Nah, di bawahnya masih ada speaker lagi. Terus di belakang si jok drivernya ini kayak gini teman-teman. Ada storage-nya nih, kantongnya gede, solid juga nih jahitannya. Terus kiri kanan ya. Terus di ini yang salah satu yang paling demanding, yang penting ya, itu ada kisi AC yang nembus ke belakang juga. Jadi nggak cuma ngandelin kisi AC yang depan doang. Jadi yang belakang sangat safe lah untuk ya nggak kepanasan lah, kurang lebih kayak gitu. Di bawahnya ada USB nih, USB buat ngecas. Di bawahnya lagi ada kayak tempat tapi kayak nggak kurang fungsional, tapi ya buat naruh-naruh permen ya bisa lah ya. Gitu. Oh, ini ada tempat sampah nih Wuling yang disediain dari itunya. Terus di atas nggak ada lampu baja, nggak ada sama sekali. Adanya cuma depan, di tengah sama belakang nggak ada. Mungkin karena buat mekanisme si sunroof ya. Terus buat joknya itu saya no komen deh, ini beneran bisa direbahin segini dan dia lega. Jadi misalkan buat 3 dewasa itu udah sangat mencukupi banget. Jadi walaupun si SUV ini terlihat kecil atau compact di luar, di dalamnya lega banget. Terus bisa rebah nih, lumayan rebah nih teman-teman. Headrestnya juga enak, jadi direbahin, headrestnya dinaikin juga enak kayak gini. Terus ada
Seatbeltnya ada 3, terus ada Isofix buat car seat, baby car seat. Buat si kursinya tuh kombinasi 60-40 ya, jadi 60% 40% bisa ditekuk gitu-gitu. Di tokonya kalau nggak salah lewat belakang, jadi kayaknya udah nggak ada yang dibahas dari yang di row kedua. Kita lanjut ke bagasi ya, sebesar apa, selebar apa. Teman-teman penasaran nggak bagasinya Wuling kayak apa, segede apa, sekeren apa? Kalau nggak penasaran ya tetap kita lihat. Nih, 1, 2, 3. Nih sini teman-teman ya, luas banget. Nih sorry ya, ada barangnya yang punya ownernya. Jadi kondisinya adalah seperti ini. Nih, nah seperti ini. Ini adalah kondisi misalkan si bagasi ini kan cuma sampai sini nih. Nah, itu pun udah luas banget. Terus dia dikombinasi sama jok row kedua yang bisa dilipat menjadi 2 mode. Jadi yang sebelah kiri teman-teman lihat ya, yang sebelah kiri itu dudukannya di row kedua itu dikedepankan, baru senderannya ditekuk ke dalam. Nah, terus untuk yang kanan ini hanya senderan doang yang diturunin, jadi nggak bisa rata gitu loh. Kalau yang sebelah kiri ini rata. Contohnya kayak gitu. Nah, buat ada apa aja di bagasinya tuh kayaknya ini ada lampu satu, ada lampu sebelah kiri satu, terus sebelah kanan satu, sebelah kiri ini ada cantolan nih. Mungkin kurang lebih 3 kilo ya lotnya ya, cantolannya 3 kilo. Terus di sini nih teman-teman, saya ngeliatin ya, saya geser-geser dulu. Nah, sini kita lihat isi storage dalamnya seperti apa. Nah, nih rapi ya. Di sini ada ban serep yang full size tapi kaleng ya, tapi full size gitu. Terus ada peralatan dongkrak segala macem yang masih ori, terus si styrofoamnya juga masih komplit, masih bungkusan semua teman-teman, masih baru gitu. Ban serepnya juga belum pernah turun nih, itu sih. Kayak gini nih. Nah, gini. Udah kali ya, nggak ada apa-apa lagi. So far untuk bagasinya menurutku itu sangat lega banget. Itu aja. Kita habis ini apa ya? Kita lihat di ini ya, ruang mesin ya. Kita lihat ruang mesin ya. Yuk kita lanjut ruang mesin. Oke teman-teman, jadi ini bagian per mesinnya si Wuling Alves. Nah, di atasnya nih kita udah lihat kap mesinnya berat banget, solid. Terus ada cover nih, peredamnya gede dan lebar dan solid banget. Terlihat meyakinkan lah. Nah, buat ruang mesin kayak gini. Jadi sayangnya desain Alves yang keren di luar dan dalamnya itu di bagian mesinnya itu nggak ada covernya, cover engine gitu. Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi kayaknya kurang rapi. Nah, buat ini kan Matic nih, dia pakai gearbox CVT yang orang sering mengkhawatirkan lah, kurang lebih kayak gitu. Dia 1500 cc, konsumsinya dia pakai RON 92. Nah, menurut ownernya buat dalam kota tuh dia bisa di 110 112. Kalau macet-macet wajar lah gitu. Kalau macet banget bisa di 19 110. Itu pun jarang. Untuk luar kota, konsumsi luar kota tol gitu dia bisa di 115 117 lah kurang lebih kayak gitu. Cukup oke, sangat worth it untuk spek mesin seperti ini dengan mobil yang berwujud seperti ini ya. Yang sangat nyaman, sangat durable, sangat muat banyak lah kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung tes mobilnya seenak apa, sekeren apa. Let's go. Oke teman-teman, kita mau test drive si Wuling Alves tipe EX otomatis ya. Ini terlihat dari rasanya, kita masuk aja udah beda banget nih mobil, udah berasa enak. Enaknya kayak gimana ya, kita coba aja. Oke, nah kita nggak bisa nyoba kenceng-kenceng ya. Nah, itu ada reminder seat belt, jadi biarkan kameramen saya pakai seat belt dulu. Nah, saya pakai nih, nah kayak gini ya. Nah, apa aman aja itu. Nah, oke. Sip mas, aman. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Jadi ini pertama kali tim kita tuh nyoba Wuling dan langsung Alves. Terus impresinya adalah setirnya enteng tapi kayak hampa gitu loh, kayak
enteng, enak, tapi kayak ya udah gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak nggak ada ininya, kayak nggak berkesan banget. Cuman yang paling berkesan tuh cuman dia enteng gitu, sangat memudahkan. Radius putarnya buat kelas SUV ini tajam ya. Saya sampai ini takjub dan kagum. Terus ngelewatin polisi speed trap, ngelewatin speed trap juga aman banget, empuk banget. Ini kayak gini teman-teman ya. Nah, kita lihat polisi kecil nih. Nah, empuk banget, nyaman. Terus setirnya itu memang sedikit besar ya daripada apa yang saya ini ekspektasikan ketika nyetir pakai ini, tuh berasa, gedenya berasa. Nih, waduh, lewat jalan becek. Terus visibilitasnya itu luar biasa. Mungkin juga karena ada sunroof juga, maksudnya suasana itu jadi lebih lega, karena walaupun memang aslinya dia emang lega gitu ya, aslinya dalamnya itu emang lega. Terus teman-teman, ini kan tahun 2023 ya, mobil baru, pajaknya masih di 4,5 juta, yang which is wajar. Harga barunya 300-an ya, 300-an kecil. Harga bekasnya di 200-an ya, 200-an, 220, 250 gitu. Nah, karena saya mungkin lain waktu ya berkesempatan buat ngegas gitu ya, buat nyoba speednya. Kali ini kita ambil kesimpulan yang kita coba sekarang. Nah, plusnya teman-teman ya, Wuling ini banyak banget kelebihannya, poinnya banyak banget, fiturnya, terus BBM-nya oke lah, irit oke lah, so-so lah gitu. Tapi modelnya, terus kenyamanannya, material yang dikasih, service atau after sales yang Wuling tawarkan gitu ya. Nah, misalkan dia di kota gede kayak Jakarta sama Tangerang, Jakarta dan sekitarnya gitu, dia sangat banyak ininya jumlahnya. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah, misalkan di kota-kota B, kota C itu, apakah warga-warga masih ragu buat ngambil Wuling karena ride quality-nya, materialnya gitu-gitu, atau karena apa, saya nggak tahu. Apakah teman-teman yang di luar kota atau kota-kota kecil sudah mengendarai Wuling atau malah sudah punya bertahun-tahun gitu, mohon ini ya, share cerita-cerita di bawah. Nah, buat minusnya apa ya? Minusnya mungkin brand kali ya. Itu tadi yang saya sampaikan terakhir, kayak brandnya orang masih belum percaya. Terus kalau di Indonesia kan ada harga jual kembali yang ya mereknya itu aja yang terkenal stabil gitu ya, merek-merek Jepang gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan orang buat ambil brand lain selain Jepang gitu. Terus yang kedua mungkin bisa dibilang minus, bisa dibilang enggak, ini adalah gearboxnya. Kalau menurut saya teman-teman ya, CVT itu kalau orangnya nggak titan, nggak open, nggak steady, atau nggak merawat mobilnya dengan baik, ini akan jadi trouble banget. Jadi yang CVT rusak lah, atau apalah, yang kabelnya patah segala macam, karena habit dari driver atau ownernya nggak merawat si mobil ini dengan baik. Kurang lebih kayak gitu sih. Selebihnya ini kalau buat mobil harian sih saya sangat, selama basicnya ada ya, kalau buat mobil harian ini, kalau dari 0 sampai 5 sih ini 4,5 lah ya menurut saya. Yang setengahnya itu gearboxnya nih, yang gitu. Oke lah, gitu aja teman-teman ya, review, test drive dan review singkat tentang Wuling Alphaz tipe X Matic CVT tahun 2023. Terima kasih sudah menonton review ini sampai selesai. Sampai ketemu di review selanjutnya. Sampai jumpa.